Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 9 MTS semester ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, kita langsung masuk ke pembahasan. Silahkan kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Peta konsep, kalian perhatikan. Kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan, kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib, cara-cara meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini adalah materi yang akan kita bahas. Kalian cermati gambar berikut ini. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian tadi mencermati gambar yang sudah Pak Guru berikan, mungkin kalian akan bertanya dalam hati, apa hubungan gambar dengan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib? Mungkin ada juga pertanyaan yang lain. Kenapa orang tersebut menghambur-hamburkan uang? Apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Apakah perbuatan itu sesuai dengan sahabat Utsman bin Affan dan sifat dari sahabat Ali bin Abi Thalib atau tidak? Ya, banyak sekali pertanyaan yang akan muncul. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal lemah lembut dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an ini sifat yang dimiliki lainnya adalah santun terhadap siapapun. Nama lengkapnya Utsman bin Affan Abi Al-As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Lahir pada tahun 577 Masehi di Makkah. Menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi. Wafat pada tahun 656 atau 35 Hijriah. Beliau sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an berasal dari keluarga Bani Umayyah yang kaya raya. Banyak orang tertarik dengan kepribadian beliau yang selalu menghargai orang lain. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga, menggantikan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebelum diangkat menjadi khalifah, beliau sudah menampakkan sifat-sifat mulia, yaitu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap malam digunakan beliau untuk sholat malam, berzikir
dan membaca Al-Quran. Beliau juga gemar melakukan amal soleh untuk kemaslahatan umat. Hari-hari beliau selalu digunakan untuk beribadah dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an banyak sekali. Sejak usia belia sudah memiliki akhlak yang mulia. Pada masa remaja berhasil mengenyam pendidikan tinggi yang tidak dimiliki kebanyakan remaja seusia beliau pada saat itu. Di usia dewasa sudah berhasil menjadi seorang saudagar yang sukses dan banyak harta. Namun, semua itu tidak membuat beliau sombong dan tidak suka menumpuk-numpuk harta. Sebaliknya, beliau suka menyedekahkan harta untuk orang yang membutuhkan atau fakir miskin dan mau hidup sederhana di tengah-tengah kekayaan beliau yang berlimpah berkat usaha-usaha beliau. Sahabat Utsman bin Affan terkenal orang yang rendah hati dan tidak sombong tentunya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak pernah merasa kehilangan hartanya untuk berderma. Bahkan jika menjamu tamu selalu menyuguhkan makanan lezat dan terlihat mewah. Padahal beliau sendiri hanya makan roti dengan minyak di rumah beliau. Betapa pedulinya sifat Utsman bin Affan radhiyallahu an terhadap orang lain. Kalian perhatikan Al-Kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Pernah terjadi kekeringan di mana-mana. Akibatnya sumur kaum muslimin mengalami kekeringan. Kaum muslimin menjadi kekurangan air. Ada sebuah sumur milik orang Yahudi yang masih terdapat air. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang mau membeli sumur milik orang Yahudi itu, Allah menyediakan surga bagi orang yang melakukannya. Seketika itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an berseru, ya Rasulullah, aku bersedia membeli sumur itu. Lalu sumur itu benar-benar dibeli oleh sahabat Utsman dengan tujuan diperuntukkan kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan air. Akhirnya kaum muslimin dapat memanfaatkan air itu untuk keperluan hidup sehari-hari. Inilah sifat dermawannya sahabat Utsman bin Affan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjuluki sahabat Utsman bin Affan Dun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dari kisah-kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dapat diambil nilai-nilai keteladanan yang patut ditiru oleh kita sebagai berikut. Yang pertama, berakhlakul karimah. Yang kedua, sopan dan lemah lembut. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan peduli kepada kaum lemah. Yang keempat, dermawan. Selanjutnya, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, memiliki tanggung jawab yang besar. Sahabat Utsman bin Affan juga sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan petikan perilaku yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Kalian perhatikan dengan baik. Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah
ialah saudara sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejak kecil di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib, dan ibunya bernama Fatimah binti As'ad dari keturunan Bani Hashim. Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dilahirkan pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Beliau satu-satunya manusia yang dilahirkan di bawah naungan Ka'bah. Ini kisah singkat dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Selanjutnya, Haidar adalah nama asli beliau, nama pemberian orang tua beliau. Haidar artinya pemberani dan disegani, sebagaimana keluarga beliau yang disegani oleh kaum Quraisy Makkah. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah nama pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tinggi. Ya, Ali adalah nama pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tinggi. Beliau diangkat menjadi khalifah yang keempat. Ya. Beliau diangkat menjadi khalifah Ar-Rasyidin yang keempat, menggantikan khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi nama asli dari sahabat Ali bin Abi Thalib adalah Haidar. Dan nama Ali adalah nama pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tinggi. Suatu hari, Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus ayah Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Lalu Abu Thalib mengirim putra-putranya ke saudara-saudara untuk diasuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri beliau Siti Khadijah Al-Kubra memilih Ali bin Abi Thalib untuk diasuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diasuh Abi Thalib sepeninggal kakek beliau Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering diperlakukan dengan istimewa karena selain Rasulullah tidak memiliki putra laki-laki, saudara sendiri, dan kecerdasan otak serta budi pekerti Ali bin Abi Thalib yang mulia. Ya, ini menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib karena kecerdasan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian tumbuhlah sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi laki-laki dewasa yang gagah berani, berilmu dan budi pekerti yang luhur. Bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib adalah golongan orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempercayai turunnya wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama pada waktu usia Ali masih 10 tahun. Kemudian berikutnya disusul Siti Khadijah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melampirkan Ali bin Abi Thalib bukan radhiyallahu anha, ya, sebagaimana label atau sebutan setelah nama sahabat-sahabat yang lain. Tetapi khusus sahabat Ali bin Abi Thalib dilabelkan karamallahu wajhah. Kenapa karamallahu wajhah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ali satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala, walaupun tidak langsung beragama Islam. Lalu Ali berwajah tampan,
bersinar keilmuan dan Ali tidak pernah membuka aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan keponakannya itu senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifat luhur yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah diakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau layak sebagai tempat bertanya sahabat-sahabat lainnya tentang ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keilmuan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, "Ana Madinatul Almi wa Aliyun babuha. Faman aradal Madinah fayatihamin babihi." Artinya, akulah kota ilmu dan Alilah pintunya. Barang siapa yang mau memasuki kota, hendaknya ia datang melalui pintunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tinggal di Madinah, Rasulullah menikahkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan putri kesayangannya, yaitu Fatimah Asy-Syahra. Ali dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai menantu karena selain memiliki budi pekerti yang luhur, cerdas dan dalam keilmuan beliau, dan masih saudara sendiri yaitu kalangan Bani Hashim atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Pernikahan beliau dengan Fatimah Asy-Syahra binti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai putra yang terkenal dengan nama Hasan dan Husain. Beliau mengajarkan kesederhanaan dalam hidup berkeluarga, tetapi tetap peduli terhadap orang lain. Teladan-teladan yang dapat ditiru oleh umat Islam dari kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang sudah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbudi pekerti yang luhur. Yang kedua, cerdas dan ahli ilmu. Yang ketiga, bijaksana mengambil keputusan. Yang keempat, pemberani. Yang kelima, bersemangat menegakkan kebenaran. Yang keenam, tegas dan bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, sederhana dan rendah hati. Itulah teladan yang bisa kita petik dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian, cara-cara meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa perlu mengerti dan memahami teladan-teladan yang dicontohkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang kedua, menghayati dan mengambil hikmah yang terkandung dalam kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang ketiga, menyukai buku-buku sumber bacaan tentang kisah-kisah keteladanan tokoh Islam terdahulu, terutama sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berusaha mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang teladan-teladan yang telah diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang kelima, membiasakan diri berlatih menjadi orang yang berilmu, peduli dan tanggung jawab, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Adapun hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah adalah yang pertama, semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an
dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua, dapat menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Yang ketiga, mendapat gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah dan semangat dalam membela kebenaran. Yang keempat, semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana menghadapi masalah-masalah dan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Yang kelima, semakin menyadari bahwa sopan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain. Demikianlah hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga kalian bisa memahaminya. Anak-anak semuanya, untuk selanjutnya adalah perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama, sopan santun dalam bersikap dan berperilaku. Yang kedua, menjaga akhlakul karimah di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, peduli kepada sesama dan rela berkorban untuk kepentingan umum. Yang keempat, suka mendermakan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, berusaha bersabar di saat mendapatkan ujian hidup. Yang ketujuh, gemar mencari ilmu dan mendalaminya. Yang kedelapan, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kesembilan, sederhana dalam hidup. Dan yang 10, berani membela kebenaran. Itulah perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, siapakah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anha itu? Yang pertama, siapakah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu? Yang kedua, sebutkan sifat-sifat yang menonjol yang dimiliki sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang ketiga, bagaimanakah cara meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang keempat, sebutkan hikmah meneladani Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan yang kelima, bagaimanakah perilaku meneladani Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Silahkan kalian kerjakan. Baiklah anak-anak semuanya, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengambil hikmah serta bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari keteladanan terhadap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apabila dalam penyampaian Pak Guru ada kekurangan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.